Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak juara, anak-anak solih dan solihah yang selalu Ustaz banggakan dan Ustaz cintai. Ustaz harapkan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, selalu ceria, bahagia, bersemangat untuk selalu ingin belajar dan menghadapi hal-hal baru dalam setiap harinya ya. Baiklah Anda soleh dan solihah semua, Alhamdulillah berjumpa kembali bersama Ustaz Damhori hari ini dalam pembelajaran matematika ya. Sebelum melaksanakan pembelajaran kita hari ini seperti biasa, marilah kita berdoa bersama kepada Allah Subhanahu wa taala agar selama pembelajaran yang kita laksanakan kita mendapatkan kemudahan dan kelancaran dari Allah Subhanahu wa taala ya. Baik, berdoa mulai. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وارزقني فهما آمين. Baiklah Anda solih dan solihah semua ya. Semoga dengan doa yang kita panjatkan tadi ya kita seperti di awal tadi harapannya kita mendapatkan kemudahan kelancaran dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin ya. Baiklah sekarang Anda solih dan solihah kita langsung masuk kepada materi pembelajaran matematika kita hari ini. Untuk materi pembelajaran kita hari ini kita akan mempelajari mengenai taksiran ya. Nah, kita akan mempelajari tentang taksiran yang pada minggu kemarin sudah kita mulai bahas. Nah, untuk pertemuan sekarang ya. Untuk pertemuan yang sekarang kita akan membahas 3 macam taksiran. Ya, kita akan membahas tentang 3 macam taksiran yaitu taksiran ke bawah, taksiran atas dan taksiran terbaik ya. Untuk mengetahui bagaimana melakukan taksiran atas, taksiran bawah dan taksiran terbaik, marilah sama-sama kita saksikan video pembelajaran berikut ini. Ya, baik Anda solih dan solihah semua, kita langsung masuk saja kepada materi kita hari ini ya, yaitu tentang lanjutan materi tentang taksiran ya. Nah, pada pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan taksiran itu apa ya. Jadi taksiran itu mudahnya kita mengartikannya bahwa dia merupakan kita itu memperkirakan, menebak ya angka yang mudah untuk kita operasikan dalam perhitungan ya. Jadi menaksir itu adalah mengira-ngira. Nah, gitu ya. Memang dia hasilnya tidak tepat pada hasil yang diinginkan. Tetapi penaksiran itu memudahkan kita untuk pengambilan keputusan ya, bisa begitu ya. Baiklah Anda solih dan solihah semua ya. Hari ini kita akan mempelajari ya lanjutan materi untuk taksiran, dan kemarin sudah kita singgung sedikit tentang materi tersebut ya. Nah, di sini saya tulis taksiran. Iya. Nah, ya. Anda solih dan solihah semua, taksiran ini dibagi ke dalam 3 macam ya. Dibagi ke dalam 3 macam. Yang pertama itu adalah taksiran bawah. Nah, ada taksiran bawah. Kemudian ada taksiran atas. Kemudian selanjutnya ada taksiran terbaik. Taksiran terbaik ya. Nah, ini masing-masing ini berbeda ya. Nah, sekarang kita lihat untuk taksiran bawah ya. Misalnya kita punya angka itu 5.000 ya. Nah, kita punya angka 5.368,5 ya. Nah, kita punya taksirannya di belakang koma ada angka 5 ya, 5.368,5. Sekarang kita lakukan penaksiran untuk angka ini ya. Yang pertama untuk taksiran bawah ya. Untuk taksiran bawah dia angkanya 5.368. Karena penaksirannya ke bawah artinya dia dikecilkan, artinya penaksirannya semakin kecil.
Artinya angkanya hanya tinggal 5.368. Koma 5-nya hilang, 8-nya tetap. Ya, itu untuk taksiran ke bawah ya. Kalau taksiran ke atas ya, dia sebaliknya. Taksiran ke atas artinya nilainya menambah ya, nilainya ditambahkan ya. Jadi kalau 5.368,5 ya, artinya taksiran ke atasnya menjadi 5.368. Mohon maaf, bukan 68 ya, karena dia ke atas, komanya hilang ya. Koma 5-nya hilang, dia menjadi 5.369. 5-nya naik ya. 5-nya naik menambah ke angka 8, dia jadi 9 ya. Nah, sekarang taksiran terbaiknya ya. Taksiran terbaik itu adalah kemarin yang seperti Ustaz jelaskan di pertemuan kemarin ya. Jadi yang bisa dibulatkan ke atas itu adalah ya, yang bisa dibulatkan ke atas adalah angka 5 ke atas. Jadi kalau di belakang komanya itu angka 5 sama dengan 5 atau ke atasnya, itu pembulatannya ke atas. Jadi angka 5-nya jadi 1 nambah ke angka di depannya ya. Jadi taksiran terbaiknya untuk angka 5.368 itu adalah 5.369 karena dia di belakang komanya 5. Karena dia sama dengan 5, maka angka di depannya ditambahkan. Itu untuk taksiran terbaik. Kemudian kita contohkan lagi misalnya untuk angka yang lain ya. Ini kita hapus ya. Kita beri angka yang lain, misalnya kita punya angka coba saya lihat di sini ada 7.563,2. Nah, misalnya kita punya angka seperti ini. Mohon maaf, jangan nulis di sini ya. Kita tulis di atas. Ya. Kita tulis di atas 7.563,2. Nah, kita punya angka seperti ini ya. Sekarang kita lakukan 3 penaksiran ya, penaksiran bawah, penaksiran atas, dan penaksiran terbaik. Nah, kita lakukan penaksiran yang bawah dulu. Ingat, kalau penaksiran bawah dia angkanya yang koma di belakang dihilangkan, angkanya tetap ambil yang di depan koma. Jadi penaksiran ke bawah untuk angka 7.563,2 adalah 7.000 ya, 7.563 ya. Nah, ini untuk penaksiran ke bawahnya. Kemudian bagaimana untuk penaksiran ke atasnya? Ingat ya, penaksiran ke atas dia angkanya semakin dibesarkan ya, angkanya semakin dibesarkan. Jadi 7.563 ini berubah ya. Biarpun ini angkanya lebih kecil daripada 5, tetapi dia tetap ditambahkan ke depannya. Jadi ya, taksiran ke atas dari angka 7.563,2 dia menjadi 7.564. Nah, begitu ya untuk taksiran ke atas. Karena taksiran ke atas itu dia nilainya pasti naik. Ya, dia pasti naik. Kemudian untuk yang taksiran terbaik, nah taksiran terbaik baru kita memperhatikan angka di belakang komanya itu sama dengan 5 atau lebih kecil dari 5 atau lebih besar daripada 5. Kalau dia sama dengan 5 atau lebih besar daripada 5, maka angka di depan koma ditambahkan 1 ya, dan angka di belakang komanya hilang gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi untuk 7.563,2 dilihat angka 2 ini kan lebih kecil dari 5. Jadi angka 2-nya tidak berpengaruh terhadap angka 3. Jadi dia nilainya tetap menjadi 7.563 ya. Nah, ini untuk taksiran bawah, atas, dan taksiran terbaik untuk angka
7.563,2. Baiklah Anda semua yang Ustaz cintai dan Ustaz banggakan ya. Nah ini tadi yang sudah Ustaz jelaskan semuanya, ini adalah penaksiran ya ke satuan terdekat. Nah ya, penaksiran ke satuan terdekat. Nah penaksiran itu selain penaksiran ke satuan terdekat itu juga bisa dilakukan dengan penaksiran ke puluhan terdekat ya. Contohnya seperti ini. Ini Ustaz hapus dulu ya. Ya ini ya. Jadi penaksiran itu bisa dilakukan dengan ya penaksiran puluhan terdekat. Nah kalau ini kan yang kita lakukan tadi kan ke satuan terdekat. Sekarang kita coba untuk ke puluhan terdekat. Misalnya kita punya angka 8.777,9. Astagfirullah. Ya bukan di sini ya nulisnya, kita pindahkan ke atas. 8.777,9. Nah, kita punya angka seperti ini. Kemudian kita lakukan penaksiran ke puluhan terdekat ya. Kita lakukan penaksiran ke puluhan terdekat. Nah, di sini kita lihat ya 8.777,9 kita lakukan penaksiran ke bawahnya ya. Kita lakukan penaksiran ke bawah, artinya dia kan maunya puluhan ya. Dia maunya puluhan berarti ini kan 8.777,9. Artinya ini dihilangkan, ini berubah menjadi 0 ya. Jadi penaksiran ke bawah untuk angka 8.777,9 adalah 8.770 ya. Sedangkan untuk penaksiran ke atasnya ya, penaksiran ke atasnya adalah ini kan 9 ya. Nah, ini 7. Di sini di belakang koma langsung naik ke atasnya, tambahkan 7-nya ininya menjadi 80. 77-nya berubah menjadi 80. Jadi menjadi 7.780 ya. Kemudian taksiran terbaiknya. Untuk taksiran terbaiknya dilihat angka di belakang komanya, dia 9. Ya, 9 lebih besar daripada 5. Artinya kalau sudah lebih besar daripada 5, dia angka di depannya ditambahkan. Artinya dia menjadi 8.780 ya. Ingat ini adalah penaksiran ke puluhan terdekat. Jadi dia di belakangnya itu adalah 00 semua ya. Itu untuk penaksiran ke puluhan terdekat. Sekarang kita lihat untuk penaksiran ke ratusan terdekat ya. Kita coba untuk penaksiran ke ratusan terdekat. Sekarang kita lihat, kita punya angka misalnya 7.568,8 ya. Nah, kita punya angka seperti itu. Sekarang kita lakukan penaksiran ke bawah, atas, terbaik ke angka ratusan terdekatnya ya, ke angka ratusan terdekat. Sekarang kita lihat untuk penaksiran ke bawahnya untuk angka 7.568 ya. Kita lakukan penaksiran ke bawah. Jadi kita kan mau ratusan ya, maunya ratusan, artinya di belakang komanya dihilangkan ya. Berarti ini kan 7.568,8. Ini semua dihilangkan, dirubah menjadi 0. Jadi ratusan terdekat dengan taksiran bawah untuk angka 7.568 adalah 7.500 ya. Itu untuk taksiran ke bawahnya. Kemudian untuk taksiran ke atasnya bagaimana? Tinggal ditambahkan saja ya. Karena dia 568,8 ya. Ada angka kelebihan di belakangnya, berarti langsung kita naikkan dari 500 menjadi 600 ya. Berarti taksiran atas untuk angka 7.568 adalah 7.600. Itu untuk taksiran ke atasnya. Nah, sekarang bagaimana dengan taksiran terbaiknya? Nah, untuk taksiran terbaiknya kita lihat angkanya.
ya. 568 ini sudah lebih dari setengahnya, artinya 5 ini sudah angka di belakang ini untuk ratusannya itu sudah 5 atau dia lebih besar sama dengan 5. Kalau sudah lebih besar daripada 5 atau sama dengan 5, maka untuk pembulatannya dia bisa langsung naik ke atas. Artinya untuk taksiran terbaik dari 7.568,8 itu adalah 7.600 ya. Karena dia nilainya sudah lebih dari setengahnya ini ya. Sudah lebih dari setengahnya begitu ya. Untuk taksiran ke ratusan terdekat. Sekarang bagaimana untuk taksiran ke ribuan terdekat? Sekarang kita lihat, ini saya hapus dulu ya. Ini ya. Nah, sekarang kita lihat untuk taksiran ke ribuan terdekat. Misalnya kita punya angka 5.368,5. Nah, kita punya angka seperti itu ya. Mau kita taksiran ke taksiran bawah, atas, dan terbaik dengan taksiran ke ribuan terdekat. Nah, caranya seperti ini ya. Sekarang kita lihat untuk taksiran ke bawahnya ya. Taksiran ke bawah, ingat dia selalu lebih kecil dari angka yang yang ditulis ya. Nah, misalnya untuk 5.368, taksiran ke bawahnya adalah 5.000 ya. Gitu ya. Kemudian untuk taksiran ke atasnya dia angkanya naik ya. Angkanya naik sehingga ya untuk taksiran ke atas 5.368,5 ini menjadi 6.000 untuk taksiran ke atasnya. Kemudian taksiran ke bawah untuk menaksir taksiran terbaik, untuk taksiran terbaik kita lihat angkanya yang ini ya. Apakah dia sudah lebih dari setengah ya? Maksud Ustadz yang setengah itu yang gini, misalnya kan 1.000 ya. Kita punya angka 1.000, setengah dari 1.000 berapa? 500. Artinya kalau dia belum sampai 500 dia angkanya tidak bisa naik. Tetapi kalau dia sama dengan 500 atau lebih besar dari 500 dia angkanya bisa naik. Tapi kalau di bawah 500 dia tidak bisa naik. Artinya di sini kita lihat dia angkanya baru 368, artinya belum sampai ke 500 ya. Nah, artinya di sini kita lakukan penaksirannya ke bawah untuk taksiran terbaiknya. Jadi taksiran terbaik untuk 5.368 itu adalah 5.000. Begitu ya. Itulah untuk materi taksiran bawah, atas, dan terbaik untuk satuan terdekat, puluhan terdekat, ratusan terdekat, dan ribuan terdekat. Baiklah Ananda Solih dan Solihah semua, setelah tadi Ananda semua menyaksikan video penjelasan tentang materi taksiran, sekarang silahkan Ananda semua isi tabel latihan yang Ustadz berikan ya pada layar handphone Ananda semua ya. Silahkan Ananda lihat. Nah ya, ini semua ada 4 tabel ya. Ada 4 tabel dengan taksiran terbaik kesatuan terdekat, taksiran terbaik puluhan terdekat, kemudian taksiran terbaik ratusan terdekat, dan taksiran terbaik ribuan terdekat ya. Nah itu silahkan Ananda isi sesuai dengan apa yang tadi sudah Ustadz jelaskan ya. Kalau sudah nanti tinggal ya disalin dulu di buku tulisnya, kemudian nanti setelah Ananda mendapatkan buku paketnya masing-masing baru nanti disalin di buku paketnya masing-masing. Nah ini kalau di buku paket nanti dia ada di halaman 34 sampai halaman 35 ya. Baiklah Ananda Solih dan Solihah semua, itulah materi yang dapat Ustaz sampaikan kepada Ananda Solih dan Solihah semua untuk hari ini ya. Nah untuk materi kita minggu depan ya, kita akan mencoba lagi untuk penaksiran bilangan pecahan biasa dan campuran ya. Itu yang akan kita coba untuk minggu depan.
Nanti ada taksiran pecahan biasa dan campuran, taksiran desimal, dan ada taksiran per persen. Kemudian nanti baru kita akan masuk kepada aplikasi bilangan pecahan ya untuk pertemuan selanjutnya lagi ya. Baiklah Ananda solih dan solihah semua, itulah materi yang dapat Ustaz sampaikan hari ini. Semoga apa yang Ustaz sampaikan dapat dipahami oleh Ananda solih dan solihah semua. Ustaz mohon maaf kalau ada salah dalam penyampaian. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustaz akhiri sampai di sini. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.